obrolannya luar biasa ya. Programnya menarik dan sangat mendukung potensi para remaja, insya Allah ta'ala akan diarahkan oleh PKBM menjadi manusia yang bermanfaat ya, untuk din dan masyarakat tentunya. Assalamualaikum, kita sapa dulu, sudah hadir bersama kita Ustaz Abah Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah. 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 Nah Ustaz, insya Allah kita di kegiatan sore hari ini di talk show tematik ya Ramadan Ustaz. Tema kita adalah kiat agar remaja ini bersemangat Ustaz. Nah, jadi jangan sampai Ramadan ini menjadi alasan melemah bagi mereka Ustaz. Jadi remaja harus termotivasi dengan suasana Ramadan. Tema kita insya Allah. Ya sudah bersama kita Ustaz, sudah ada para remaja dari PKBM dan yang lainnya, mudah-mudahan juga hadir menyusul ya yang belakangan hadir bersama kita, bisa memberikan tanggapan ya ataupun pertanyaan. Jadi insya Allah kita dialog kita mengalir Ustaz. Barakallahu fikum. Ya Ustaz, ini sebelum kita bertanya pada para remaja kita yang sudah siap-siapnya dengan jawaban-jawabannya mungkin terkait studi kasus yang akan kita buat Ustaz, juga mungkin pertanyaan mereka yang sudah mereka siapkan karena tema yang menarik ini Ustaz, ada obrolan menarik ya terkait masa remaja ini Ustaz. Ada apa sih namanya itu ya, pakar barat itu ya terkait remaja begitu Ustaz. Siapa namanya ya? Kalau nggak salah itu Den Brennan begitu Ustaz. Ya, beliau meneliti bahwa remaja ini di usianya itu otaknya yang bagian depan mulai berfungsi gitu untuk mengambil keputusan, kemudian ya perilaku sosial dan seterusnya. Sehingga katanya itu membuat para remaja itu senang memberontak Ustaz. Senang memberontak begitu ya. Berbeda dengan di masa hadona, di masa tamyiz ya kan, itu lebih cenderung ikut arahan dari orang tua dan seterusnya. Apakah kemudian jika dikaitkan dengan Ramadan Ustaz, Ramadan ini bisa mengendalikan itu Ustaz, atau bagaimana? Tafadhal Ustaz, jawab dari Ustaz Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur di sore hari ini bisa bermajelis, saling berbagi, berdiskusi di forum yang semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan pada diri kita dan kaum muslimin. Ya, berbicara tentang remaja ini memang sesuatu yang sesungguhnya asyik. Ya. Cuman banyak orang tua atau orang-orang dewasa itu memandangnya itu dari sudut yang negatif. Ya kan? Tadi misalnya apa? Oh, remaja itu dikatakan suka memberontak. Ya kan? Remaja itu ya susah diatur. Remaja itu hal-hal yang konotasinya itu negatif gitu. Padahal itulah karakteristik seorang remaja. Dengan perkembangan yang terjadi pada diri seorang remaja ya. Ilmu pengetahuannya semakin berkembang. Kemudian kemampuan berpikir kritisnya juga semakin matang. Sehingga wajar misalnya kalau tadi disebutkan di masa tamyiz itu anak ya nurut-nurut aja. Diperintah gitu ya jalan, dilarang ya gitu. Karena memang waktu itu anak-anak belum bisa berpikir secara matang. Tapi begitu dia masuk remaja dengan bertambahnya ilmu, bertambahnya kemampuan berpikir kritis, nah mereka ini menuntut apa? Setiap ada perintah, ada larangan, itu menuntut dalil.
Mengapa aku harus mengerjakan? Mengapa aku harus meninggalkan? Nah ini yang kemudian dari sudut orang dewasa dianggap, oh kamu ini tukang ngeyel gitu kan. Kamu ini pemberontak. Kamu itu suka menentang. Padahal itu hal yang positif. Gitu. Sehingga dari perkembangan-perkembangan yang seperti itulah kita harus memandang remaja itu dari sudut-sudut yang positif. Ya, tinggal nanti apa namanya hal-hal yang kita anggap negatif itu kita arahkan ke perkara-perkara yang apa namanya positif ya. Jadi misalnya ada karakter di mana anak-anak remaja ini sangat kritis, suka mengkritik. Pokoknya hampir semua itu dianggap gak benar oleh para remaja ini. Ini kan hal yang kalau kita lihat dari sudut yang berbeda, ini hal yang positif. Sisa diarahkan aja, yuk kamu melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang benar. Ya kan dia punya tabiat suka ngeritik nih. Ini nggak bener, bagusnya begini, alangkah baiknya kalau begini. Nah, diarahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian anak remaja itu ada kecenderungan sangat perhatian dengan prestasi. Hal apapun, pokoknya sesuatu yang dianggap hebat, itu remaja mesti tertarik ke situ. Nah, cuman kan kita harus meluruskan prestasi yang sebenarnya itu dalam hal apa, kan gitu. Nah, kenapa misalnya sekarang, mohon maaf ya, banyak remaja itu lebih mengidolakan tokoh-tokoh yang tidak benar, gitu kan? Lebih mengidolakan selebritis, ya mungkin tidak sedikit ya di antara remaja kita tuh yang mungkin kemarin wah terpedaya dengan apa para sultan, ya apa Crazy Rich gitu. Nah, ternyata di balik itu mereka nggak ngerti kalau ternyata mereka apa ada kasus-kasus itu kan. Tapi mereka nyelak, oh, ini prestasi. Bagaimana masih usianya muda tapi dia sudah kaya raya kan begitu. Nah, jadi ketika kita melihat potensi seperti ini bahwa anak-anak itu sangat memperhatikan prestasi, kita arahkan, kita carikan model orang-orang hebat yang luar biasa, yaitu Rasulullah dan para as-salaf, ya kan? Gitu. Ya mungkin selama ini kurangnya kita orang-orang dewasa menunjukkan kepada anak-anak remaja itu siapa orang-orang yang hebat itu. Sehingga mereka kenalnya hanya Lionel Messi, kenalnya Ronaldo, kenalnya selebritis fulan dan fulan kan gitu. Sehingga itu yang jadi apa namanya cita-cita mereka. Mereka tidak kenal bagaimana Imam Ahmad yang hafal sekian ratus ribu atau bahkan lebih dari 1 juta hadis. Ya, mereka tidak kenal siapa Usamah bin Zaid. Tidak kenal dengan siapa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Tidak kenal Ibnu Abbas. Yang itu sebenarnya menjadi apa? Panutan ya, karena prestasi mereka sangat dahsyat luar biasa. Ya, maka sisa kita arahkan saja ke orang-orang yang berprestasi hebat, yang baik, ya dari kalangan para sahabat, para orang-orang soleh dan seterusnya. Begitu Allah Taala. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz ya. Jadi memang justru kalau dilihat dari sudut lain, justru dari sudut Islam tentunya saja yang kemudian menganggap bahwa masa remaja ini masa yang luar biasa ya Ustaz ya. Justru itu adalah sesuatu yang baik Ustaz, bahkan sangat baik begitu Ustaz. Tinggal pengarahannya atau bagaimana kita mengarahkan para remaja atau bahkan kita sendiri nih Ustaz, kalau kita remaja Ustaz ya, kita memilih hal yang baik-baik gitu Ustaz ya. Itu potensi kita manfaatkan untuk yang terbaik begitu saja, baik untuk urusan dunia terlebih untuk urusan akhirat. Tapi saat ini terkait tema kita ya Ustaz, bagaimana kiat untuk menyemangatkan para remaja dalam suasana Ramadan ini.
mungkin kita coba lihat fenomena Ustaz. Bagaimana kemudian ternyata mayoritasnya secara umum para remaja ini dia cenderung jenuh Ustaz, mengikuti kegiatan-kegiatan yang dulu mungkin waktu kita masa-masa kecil paling bersemangat Ustaz. Pesantren kilat gitu Ustaz ya. Kemudian misalkan di akhir dari bulan Ramadan itu kan TKV kita semangat Ustaz. Tapi generasi belakangan cenderung merasa jenuh Ustaz. Kira-kira kiat-kiatnya seperti apa Ustaz? Jika kemudian dikaitkan dengan ya tadi ya definisi apa namanya karakter remaja menurut para pakar tadi Ustaz. Nah, bagaimana mereka bisa bersemangat gitu Ustaz? Ya, dari kondisi yang ada memang kita lihat ada kecenderungan yang kurang bagus di kalangan remaja ya. Ini menjadi perhatian kita dan menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk membenahi kondisi yang ada ini. Maka di sini kita lihat ya, kenapa remaja kita cenderung bosan, nggak semangat. Itu karena pertama mereka nggak ngerti. Maka tugas para pendidik, apakah orang tua atau guru, dia harus mengenalkan. Ya misalnya mengenalkan tentang apa sih Ramadan, apa sih keutamaan Ramadan, amal-amal apa yang harus diperhatikan ketika Ramadan, ya keutamaan puasa apa, keutamaan tarawih apa, keutamaan menuntut ilmu apa, sehingga mereka ngerti gitu loh. Bahkan ada permisalan ya di dalam bahasa Arab itu, ya orang yang tidak tahu itu mesti akan memusuhi. Ya, karena ketidaktahuan tuh orang bukan sekedar nggak mau, dia memusuhi. Gitu. Maka kita harus menjelaskan kepada para remaja hal-hal yang penuh dengan berbagai keutamaan dan kebaikan ini. Ya. Kemudian yang kedua, kita ajak para remaja ini melakukan, ya, mengamalkan apa yang sudah kita sampaikan dari perkara-perkara teori tadi. Ya, setelah kita jelaskan keutamaan menuntut ilmu, yuk anak-anak itu diajak untuk belajar. Ya. Kemudian ketika setelah diajarkan sholat, yuk diberi kesempatan anak untuk praktek sholat, pembiasaan. Kemudian yang ketiga adalah motivasi. Jadi siapapun ya itu butuh motivasi. Nah, ya. Nah, bentuk motivasi itu macam-macam. Ada misalnya dalam keteladanan. Jadi ketika kita para pendidik memberikan contoh keteladanan, itu adalah satu bentuk motivasi yang akan mendorong para remaja melakukan hal-hal yang positif. Gitu. Ya, jadi ketika kita misalnya mendorong remaja untuk, yuk kita ini membaca Al-Quran, Ramadan kita targetkan khatam berapa juz misalnya, berapa kali. Kita tunjukkan, kita sendiri juga membaca. Kita sendiri juga ya, melakukan hal itu. Karena tadi, remaja itu masa yang sangat kritis. Oh, kamu cuma perintah-perintah aja, kamu cuma nginiin aja, tapi ya, mana kamu juga nggak ngerjain gini-gini. Itu nggak akan bisa diterima. Ya, jadi butuh keteladanan. Kemudian motivasi. Apapun keadaan remaja itu harus kita apresiasi. Ya, harus diapresiasi. Ya. Jadi misalnya nih anak-anak remaja kita itu kurang semangat membaca Al-Quran. Ya enggak apa-apa. Ya, masih mending. Ya, yang penting dia tidak melakukan maksiat kan gitu. Ya kan? Kita harus sekali lagi harus senantiasa berpikiran positif terhadap para remaja ini. Nanti kalau remaja ini dicela,
ya direndahkan, kamu ini nggak mau baca Quran gini, itu makin jauh dari Al-Quran. Ya, tapi kadang kita bisa ya udahlah, alhamdulillah kamu itu nggak baca Quran dah, mending lah. Nah, yang penting kamu tidak maksiat gitu kan, nah, tidak nonton yang tidak bagus gitu kan, itu udah minimal gitu loh, ya kan? Syukur-syukur misalnya. Ya. Seandainya waktumu yang terbuang kurang manfaat itu digunakan membaca Al-Quran, tentu ini lebih baik lagi. Gitu. Nah, jadi kadang kita ini kurang peka, para pendidik, orang dewasa ini kurang peka dengan kondisi remaja-remaja kita. Hal-hal kecil itu juga remaja itu butuh untuk diperhatikan. Maka ayah bunda, para pendidik sering kita dapati sebetulnya anak-anak remaja kita tuh melakukan sesuatu sebatas untuk caper, cari perhatian, ya kan? Oh, aku masuk sekolah terus nggak pernah diperhatikan sama ustadku, aku bolos aja. Aku coba untuk bolos, dicari nggak saya? Oh ternyata kok nggak dicari, ya udah berarti saya ini akhirnya remaja ini berpikiran, nih kau berarti keberadaan saya di kelas itu nggak ada, tidak dihitung saja, nggak dihitung. Tapi kalau misalnya oh kok bolos dicari, kemana ini? Sampai kemudian dicek ke orang tuanya begini. Nah, ini anak akan merasa diperhatikan dan akan menambah motivasi dia. Kemudian hal lain yaitu apa? Coba kita orang-orang dewasa, orang tua, pendidik ini membuat program yang fun gitu loh. Yang menyenangkan. Mohon maaf, mungkin tadi kalau Pak Kamal menyatakan, padahal dulu kecil kita itu hal yang menyenangkan. Ya itu kan zaman dulu. Mungkin sekarang udah expired ya, udah nggak cocok gitu loh. Seperti itu. Ya, maka ayo kita buat program yang fun untuk anak-anak. Jadi anak-anak milenial tuh kayaknya nggak mau udah dibeban-bebani gitu, nggak mau. Dia pengennya ya yang menyenangkan tapi targetnya tercapai. Ya, jadi misalnya menghafal Quran, gimana sih cara menghafal Quran yang ini, yang apa namanya, yang santai, yang menyenangkan, tapi hafal gitu loh. Ya dia sudah nggak cocok dengan model zaman kita kecil Pak Kamal ya. Ayo kamu sini setor, kalau enggak pukul pakai rotan. Itu kan udah nggak jalan, gitu kan. Maka mari kita sebagai orang tua pendidik harus pandai-pandai menyusun program yang bisa menarik dan menyenangkan bagi anak-anak kita di zaman milenial ini. Ya, jangan sampai mereka merasa ini garing ini kegiatannya sehingga malas, cuman gitu-gitu aja. Misalnya. Ya, dengan kemajuan apa namanya? Teknologi ya, informasi. Ini mestinya kita harus bisa membuat program yang lebih hebat lagi. Ya, kalau dulu misalnya modelnya apa ya Pak ya? Cerdas cermat ya ada ya di Ramadan itu ada. Senang, cerdas cermat Ramadan itu harus berkelompok, harus regu A terdiri 3 orang. Oh sekarang udah pakai Kahoot, masing-masing bisa main kan gitu. Kan? Pakai Kahoot atau pakai aplikasi yang lainnya. Itu lebih menarik. Kuno harus cerdas cermat di depan, di meja. Ya batu saat letak ya. Regu A. Jadi ini hal yang bisa kita lakukan sehingga anak-anak tuh Masya Allah luar biasa. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dilakukan oleh salaf. Ya. Pernah kan satu hari Rasulullah itu tanya ke para sahabat. Ada satu pohon yang itu menggambarkan keadaan kaum muslimin. Pohon apa itu? Sahabat tuh mikir itu pohon yang di lembah itu. Ya, hadir di majelis itu sahabat-sahabat senior, hadir juga di situ Abdullah bin Umar bersama ayahnya. Masih kecil, Abdullah bin Umar masih remaja kan. Dia udah berpikir, oh itu pohon kurma. Tapi karena dia masih kecil, dia kan nggak enak, sungkan. Wah, ada sahabat-sahabat senior. Nah, sampai sahabat senior ini akhirnya menyerah. Ya, kabarkan kepada kami ya Rasulullah. Pohon apa itu? Kata pohon kurma. Nah, kata Ibnu Umar, persis kan seperti yang ini kan. Nah,
ketika pulang, Abdullah ini cerita kepada ayahnya. Siapa? Umar bin Khattab. Tadi itu aku udah kepikiran bahwa itu pohon kurma. Cuman saya sungkan untuk menyampaikan karena ada orang-orang tua. Apa kata Umar bin Khattab? Kalau orang tua hari ini mungkin kamu ini penakut, kenapa nggak ngomong? Kenapa kamu ini dimarahi kan? Tapi Umar bin Khattab enggak. Dia memaklumi putranya. Maka beliau hanya mengatakan, seandainya engkau mengatakan, menjawab pertanyaan Rasul, itu lebih aku sukai daripada demikian dan demikian. Dari perkara-perkara duniawi yang sangat besar. Ini kan berarti memotivasi Abdullah, berarti ke depan. Kalau ada pertanyaan, berarti aku harus berani jawab gitu loh. Ternyata ayahku bangga gitu kan. Nah, kemudian juga kita lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu memasukkan Ibnu Abbas di majelis anggota permusyawaratannya. Ya, sahabat senior kan kadang ini anak kecil ngapain ditaruh di sini? Kenapa digabungkan dengan kita yang udah senior-senior kan gitu? Tapi kata Umar, ya seperti yang kalian tahu. Kenapa saya masukkan dia di kelompok kalian? Sebagian kalian tahu. Suatu hari dipanggil. Seluruh anggota musyawarah dipanggil, Ibnu Abbas juga dipanggil. Kemudian apa? Ditanya tentang tafsir surat apa namanya? Idza jaa nasrullahi wal fath. Semua sahabat mengatakan itu tanda kemenangan kita. Kata itu, menurut kamu gimana? Itu alamat dekatnya ajal Rasulullah. Karena itu. Jadi luar biasa ya. Anak-anak muda, remaja yang berpotensi, ini kalau ketemu dengan orang tua yang bisa membimbing dan memberi kesempatan, jadi. Kan banyak kan orang tua itu nggak mau disaingi oleh anak-anak remaja. Sehingga ditutup kesempatan-kesempatan itu. Lihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Ibnu Mas'ud yang masih kecil, wa innaka lahulamun mu'allam, kamu itu anak kecil yang terpelajar. Allah, kamu itu hebat ini, kan luar biasa. Ya, jadi anak-anak remaja ini butuh perhatian dan itu kebutuhan kejiwaan mereka. Lihat hal-hal sepele ya ayah bunda, tapi itu bisa melejitkan. Ya, semangat mereka melebihi prediksi kita. Coba, apa yang dikatakan seorang kepada Imam Az-Zahabi ketika beliau menulis dan dilihat, oh tulisanmu seperti tulisannya ahlul hadis. Pujian kan ini, motivasi. Hasilnya apa? Memacu Imam Zahabi untuk luar biasa semangat belajar hadis sampai menjadi ulama besar dari berbagai bidang pengetahuan. Nah, Al-Imam Al-Bukhari, Masya Allah, bagaimana beliau selama belasan tahun keliling dari kota ke kota mengumpulkan hadis sahih. Sehingga kemudian muncul Sahih Al-Bukhari. Itu kan hanya kalimat yang dianggap orang sepele dari gurunya. Saya ingin ada di antara kalian, di antara kita yang mengumpulkan secara ringkas hadis-hadis yang semuanya sahih terkait dengan ajaran agama ini. Nyantol di sanubari Imam Al-Bukhari. Semua muncul semangat yang luar biasa. Nah ini, kita para orang dewasa, para pendidik, guru dan orang tua harus menguasai keterampilan memberi motivasi kepada para remaja. Supaya mereka meledak kemampuan dan semangatnya, sehingga menjadi orang-orang yang hebat luar biasa. Dan masalahnya, jangankan menguasai keterampilan motivasi ya. Banyak orang tua itu justru tidak mau mengakui prestasi anak-anak. Ayah ini, saya dapat nilai 8. 8. Mestinya kamu itu 10. Kira-kira gimana? Kalau kita jadi anak SMP digitukan itu kira-kira gimana? Sedih Pak, sedih Ustaz. Besok nggak usah belajar. Ala kadarnya nggak menghargai gitu loh. Aku udah payah-payah, nilaiku udah 8 loh, udah lumayan ini.
kok masih dikatakan kurang ini itu, ya kan? Ya. Jadi demikian ya, ayah bunda rahmakumullah jami'an. Baik. Fadhal Pak Kamil. Ya, Ustaz. Ya. Barakallahu fiikum Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawaban. Baik Ustaz, kita masuk pada sesi tanya jawab. Mohon dipersiapkan ya Bapak Ibu. Pertanyaan yang ingin disampaikan pada Ustaz Ahmad. Karena sebelum sesi tanya jawab ada informasi menarik ya. Tafadhol Pak Rendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik semua ya. Kali ini kita akan jalan-jalan secara virtual loh dan melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan siswa PKBM An-Nas setara SMP selama 1 tahun ajaran. Penasaran bukan? Yuk langsung saja kita simak. Setiap harinya, siswa PKBM An-Nas setara SMP mengawali kegiatan dengan tahfidz pukul 7.30 sampai 9.20. Di kelas tahfidz ini, siswa akan dibimbing oleh guru-guru tahfidz berpengalaman loh. Siswa akan dibimbing secara intensif dalam melatih makharijul huruf, tajwid, hingga hafalan Al-Quran. Setelah tahfidz usai, siswa akan belajar pelajaran umum seperti IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, keterampilan, serta pelajaran lainnya. Dan siswa juga akan mempelajari pelajaran diniyah seperti fiqh, aqidah, akhlak, tafsir, dan lain sebagainya. Dan akan bergantian setiap harinya. Kemudian pukul 10.10 hingga pukul 11.30 siswa akan belajar tahfidz kembali guna memperbaiki bacaan dan menambah hafalan Al-Quran. Setelah istirahat dan salat zuhur, siswa akan memasuki pelajaran yang ditunggu-tunggu, yaitu pelajaran bahasa Arab. Di sekolah kami, siswa bahasa Arab digolongkan ke dalam level, di mana ada level dasar atau tamhidi, level 1, level 2, hingga level 3. Pembuatan level ini tujuan agar siswa mampu fokus belajar bahasa Arab tahap demi tahap sehingga
bukan saja siswa mampu berbicara dalam bahasa Arab, tetapi siswa juga mampu memahami apa yang dibicarakan lawan bicara dalam bahasa Arab. Bahasa Arab sangat penting loh adik-adik sekalian. Dengan menguasai bahasa Arab, kita akan lebih mampu memahami makna-makna dalam Al-Quran. Setelah itu, pukul 13.50 sampai 15.00, siswa belajar kembali pelajaran umum dan diniyah. Oh iya, Ustadz lupa sampaikan bahwa guru-guru PKBM Anas setara SMP berasal dari lulusan perguruan tinggi ternama seperti Darul Hadis Yaman, King Saud University Saudi Arabia, Lipia, Universitas Gajah Mada, Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, hingga Universitas Negeri Jakarta. Sehingga adik-adik sekalian memiliki kesempatan besar belajar dari banyak guru berkualitas. Alhamdulillah, tadi kita sudah jalan-jalan melihat apa Ya, alhamdulillah. Demikian ya, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, informasi menarik. Alhamdulillah, saat ini sudah ada di chat pertanyaan. Ini banyak, Masya Allah, ini remaja kita bersemangat, Ustaz. Barakallahu fiikum. Ini ada pertanyaan dari Lin. Barakallahu fiik. Ustaz, bagaimana menghadapi anak yang susah dibangunkan untuk sahur? Setiap hari seperti harus berantem terus, dibangunin susah banget, harus dimarahin dulu. Capek gitu ya, terus setelah subuh, tidur lagi, Ustaz. Dibangunin untuk sekolah lebih susah lagi, bahkan nggak mau ke sekolah. Ya. Ini yang pertama, Ustaz. Ya, tadi sebagaimana sudah kita sampaikan ya, kenapa anak itu terjatuh pada perkara-perkara yang kurang baik. Ini karena kurangnya pengetahuan. Ya, kurangnya pengetahuan tentang sesuatu. Ya, jadi kenapa anak itu kok susah dibangunkan untuk makan sahur? Karena dia nggak ngerti keutamaan sahur. Ya kan? Dia tidak ngerti kerugian apa yang didapatkan kalau dia tidak sahur. Orang kalau ngerti keutamaan sahur itu, dia sudah mengangan-angan kok. Ya kan? Mungkin alarm jamnya udah di setel. Harus bangun, karena sahur ini luar biasa. Ya. Dan yang kedua, coba berdoa kepada Allah. Agar Allah Ta'ala memberikan taufik kepada anak kita. Ya. Dan yang ketiga, kita memang buat lingkungan keluarga, yuk sahur itu bareng, gitu loh. Sahur itu bareng, tidak sendiri-sendiri. Ya, mungkin bisa juga ya dibuat momentum ya. Momentum kalau orang itu sekarang lagi ramenya apa? Bukber ya, buka bersama, ya kita sahur bersama. Ya kan, sahur bersama. Ya, atau bisa juga dengan cara apa? Misalnya mengajak keluarga, keponakan atau apa untuk tidur di rumah kita. Ya, atau kita misalnya tidur di rumah orang tua kita ajak anak-anak kita tidur di tempatnya kakek nenek, itu biasanya mudah mereka bangun, gitu. Ya, kemudian bisa juga kita buat perjanjian, ya kita buat perjanjian dengan anak kita. Nanti sahur mau dibangunkan pakai model apa? Ya, dicium, ditepuk-tepuk punggungnya, atau disiram pakai air 1 gayung misalnya. Silakan dia yang milih sendiri.
Dia yang milih sendiri. Nah, sehingga nanti ketika dia susah dibangunin kan kita punya hujah. Kamu tadi kemarin udah minta ini. Dan diminta juga anak untuk berdoa. Diminta anak untuk berdoa agar dimudahkan untuk makan sahur. Ya. Kemudian ayah bunda yang saya muliakan, coba satu hal yang kadang sering terjadi di banyak keluarga ya. Kenapa anak malas? Karena memang menu sahurnya tidak menarik. Menu sahurnya nggak menarik. Nah, kita bisa tawarkan ke anak, besok mau sahur pakai apa? Menunya apa? Nah, buat. Sekarang kan banyak orang tua itu atau keluarga, mohon maaf sekali ya, kalau buka bersama itu wah sudah spesial. Ya padahal ya orang lapar tuh makan apa aja enak kan. Tapi justru di buka puasa itu spesial. Kalau sahur apa? Ala kadarnya. Sahurnya apa? Sisa kemarin, sisa berbuka kemarin. Sehingga anak yang males kan gitu. Ya. Nah, kemudian juga kasih motivasi ke anak-anak. Jadi kalau kamu makan sahur, ya dikasih apalah, apresiasi. Apakah dipuji atau dikasih materi atau apa. Gitu. Nah, kemudian untuk menghindari habis subuh tidur lagi, coba dibuat kegiatan. Kegiatan itu tidak harus baca Quran, tidak harus zikir. Ini target kegiatan kita adalah apa? Bagaimana menghilangkan kebiasaan tidur habis subuh. Ini tentu harus ya yang terkait dengan apa? Kegiatan fisik ya, kegiatan fisik. Mungkin diajak jalan-jalan, mungkin diajak apa gitu. Nah, ini insya Allah kalau sudah 5 hari sampai 1 minggu, kebiasaan itu akan hilang. Memang kalau orang udah terbiasa tidur setelah subuh, itu enggak tidur, kepalanya pening, sakit itu. Karena kebiasaan. Ya. Dan sampaikan sambil ngobrol santai, bagaimana misalnya ucapan Ibnul Qayyim, betapa bahayanya orang yang tidur setelah subuh. Ya. Bahwa Allah Ta'ala itu membagi rezeki di pagi hari, memberikan keberkahan di waktu pagi lah. Kalau kamu pagi malah tidur gimana? Ya kan? Nah, ini perlu. Jadi secara keilmuan itu memang harus disampaikan. Ini termasuk salah satu metode ya. Bagaimana kita nasihat imaniyah kemudian didukung dengan apa? Didukung dengan praktek. Gitu loh. Ya, jadi misalnya kayak Luqman dalam menasihati putranya, ya, kamu jangan berbuat syirik. Harus disebutkan alasannya. Karena syirik adalah perkara yang sangat zalim. Maka ketika kamu jangan tidur habis subuh, kasih keterangan-keterangan. Terus upayakan tadi membuat program-program sehingga memang anak itu terhindar. Ya, jadi jangan sampai habis subuh balik ke kamar. Ayo dibuat kegiatan di ruang lain yang jauh dari tempat tidurnya. Insya Allah itu akan sembuh biidznillah ta'ala. Demikian wallahu ta'ala. Ya, jazakumullah. Ya, begitu ya. Sedikit saya tambahkan juga ya Pak Kamal ya. Jadi anak-anak yang tidak sesuai harapan ini seperti anak-anak yang sakit. Maka ayah bunda harus memiliki ilmu, harus memiliki kesabaran ya dalam merawat anak-anak ini. Ya, jangan tergesa-gesa, jangan pengen cepat sembuh. Ya, kalau kebiasaan sudah lama, ya sunatullahnya untuk kembalikan butuh waktu. Ya, jadi butuh ilmu, butuh kesabaran di dalam menghadapi anak-anak yang seperti itu. Jangan sampai nanti justru ayah bunda yang kalah. Ini dibangunin sahur susah gini-gini, ya udah terserah kamu sahur enggak, terserah. Ini berarti kita kalah. Gitu. Enggak boleh seperti itu. Terus saja berharap bahwa ini adalah ibadah yang mendatangkan pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan sekali lagi hendaknya kita selalu berpikir positif apapun kondisi anak-anak kita. Nah, wallahu ta'ala.
Ya, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Ya, begitu ya Bapak Ibu sekalian, adik-adik dan anak-anak ya, betapa besarnya berkah ya waktu subuh rezeki dibagi ya kan, masya Allah. Jika kita tidur, kalau kata orang Jawa, rezekinya dipatok ayam. Ya Biasa orang Jawa tambah. gitu ya. Ya, orang Jawa gitu. Makanya mungkin bahasa mereka untuk menghindari itu saja. Tidur Ya, nggak ada syukur. ya artinya mungkin dalam bentuk usaha Eh, untuk mendekatkan pemahaman gitu loh. Iya, betul. Itu ayam aja pagi-pagi udah cari makan, kamu pagi-pagi tidur gitu kan. Nah, saat ini ada pertanyaan lagi dari Keisa ya. Apa Ustaz, bagaimana caranya untuk remaja menjauhi pergaulan yang tidak baik? Karena ada beberapa remaja yang tidak enakan, labil, gampang terpengaruh oleh ajakan temannya gitu. Ya. Bagaimana Ustaz menjauhi pergaulan yang tidak baik? Nah, Terutama bagi remaja yang tadi Ustaz. ya. Nggak enakan gitu kalau nggak ikutan gitu Ustaz. Ya. Satu hal yang sangat penting. Bagaimana orang tua membangun, menumbuh kembangkan sikap percaya diri pada seorang anak. Itu. Sehingga ketika anak itu memiliki rasa percaya diri, ya, maka dia akan bisa mengontrol dirinya. Dia tidak akan mudah terpengaruh dengan kondisi lingkungannya. Nah, termasuk ajakan teman-temannya. Karena dia punya percaya diri. Nah, biasanya orang-orang yang tidak punya rasa percaya diri kan minder, merasa tidak mampu. Nanti kalau aku ditinggal temanku, aku gimana? Aku main sama siapa? Kan gitu akhirnya. Tapi bagi anak yang punya rasa percaya diri, enggak, teman sama kamu juga enggak apa-apa. Manusia banyak kok, gitu kan? Nah, maka di sini ayah bunda sering tadi saya katakan kita husnudon aja sama anak. Jadi kenapa misalnya anak kita itu kok ngeyelan? Kalau diperintah suka membantah, suka nanyakan kenapa, bagaimana. Ini sesungguhnya potensi bahwa anak kita itu akan memiliki sikap percaya diri yang kuat. Karena dia misalnya ketika dia tumbuh di atas kengeyelan itu ya, Pak Kamal ya. Jadi anak tumbuh di atas kengeyelan itu. Ketika diajak temannya, yuk bolos yuk. Mesti dia tanya, kenapa bolos? Faedahnya apa? Mesti dia kan tanya gitu. Tapi bagi yang anaknya anteng, ya, yes, itu dia nggak berani nolak. Bolos, ya wis bolos wis. Gitu kan. Nah, ini penting. Jadi ayah bunda jangan sampai kita memandang negatif aja pada remaja-remaja kita. Gitu. Ya, jadi sejak kecil yuk kita tumbuhkan seperti itu. Kemudian kewajiban kita orang tua yaitu memilihkan teman sebetulnya. Jadi jangan sampai anak-anak itu memilih sendiri teman-temannya. Karena biasanya anak-anak itu mesti akan berteman dengan yang cocok dengan dia, yang membantu pemenuhan kebutuhan dia ya, kalau dia baik, kalau enggak. Itu, maka pilihkan. Jadi jangan sampai kita sebagai orang tua juga minder. Nanti dikatain, oh itu orang tuamu kolot, oh itu orang tuamu sektarian, beda-bedakan. Enggak apa-apa, demi keselamatan anak-anak kita. Sebab nanti ayah bunda mohon maaf ya, ketika anak kita sudah berkawan dengan seseorang, ini akan sulit untuk dipisahkan. Sulit. Mending dicegah. Ya, daripada kita harus mengobati. Itu. Kemudian juga pahamkan tadi tentang perkara-perkara kebaikan dan kejelekan. Ya. Dan ini cara memahamkan tidak harus dengan ceramah, pengarahan, enggak. Yuk diajak diskusi. Ya, diajak diskusi. Nak, menurutmu bolos itu manfaat enggak sih? Gitu caranya. Bolos itu manfaat enggak? Ya. Bolos itu merugikan tidak? Dan seterusnya.
Jadi jangan langsung kamu itu jangan bolos. Bolos itu begini. Kamu nanti akan begini. Ah, bosen anak. Yuk diajak diskusi. Karena nanti teman-teman yang jelek itu akan memberikan syubhat. Gitu loh. Memberikan apa? Syubhat. Yang syubhat itu kadang tidak cukup sekedar dengan apa? Nasihat ceramah gitu enggak cukup. Harus dibongkar, dihilangkan melalui apa? Diskusi-diskusi yang cerdas. Gitu. Sehingga sampai akhirnya anak kita, oh iya ya, itu enggak baik. Sampai gitu loh. Sampai menyadari seperti itu. Nah, karena memang sekali lagi ya, ayah bunda, para pendidik, kita di zaman milenial yang dimana ya anak-anak kita tidak sama dengan kondisi kita waktu masih kecil. Butuh keterampilan sehingga kita bisa menyelami pribadi, menyelami jiwa anak-anak kita, sehingga diharapkan nanti kita menjadi partner yang baik untuk anak kita dalam mengerjakan amal-amal kebaikan. Nah, wallahu ta'ala. Ya, Van, saat ini sepertinya Ustadz Kamaluddin mungkin terputus jaringan beliau ya. Iya. Ini mohon izin kami membacakan ya, Ustadz ya. Iya. Saya membacakan pertanyaan berikutnya ini dari Ananda Nadia, Ustadz ya. Bismillah Ustadz, bagaimana cara menghadapi orang tua ini yang suka marah-marah, Masya Allah. Karena saya dapat nilai jelek, tapi nggak pernah ngasih waktu. Masya Allah, alhamdulillah. Nggak pernah ngasih waktu. Pak Dwi, silakan Pak Dwi. Ya, kami kembalikan monggo. Ya. Jazakumullah khairan katsira, Pak Dwi. Saudara Rahmat atas jawabannya. Iya. Ya, Ustaz Afan, ini ada masih banyak Ustaz pertanyaan, Masya Allah. Ustaz siap ya? Barakallahu fikum. Semangat remaja Ustaz. Di usia Ustaz yang sudah kepala 5 Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Abu Madani Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya sangat merasa senang dengan program-program penuh hikmah dari Anas. Semoga Anas selalu istiqomah dan diberkahi Allah, dan semoga anak kami dapat mengenyam pendidikan di Anas. Amin ya rabbal alamin. Saya mau tanya Ustaz tadi mengenai teladan orang tua, bagaimana cara membuat bonding dengan remaja agar kami orang tua bisa menjadi teladan Ustaz. Di sisi lain qadarullah ya kami baru bisa pulang malam Ustaz dari kerja gitu ya Ustaz ya. Ketika anak sudah tidur dan berangkat subuh. Itu bagaimana Ustaz biar bisa menjadi teladan dengan kondisi seperti itu Ustaz. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kemudahan. Ya, memberikan kenikmatan sesuai dengan zamannya. Ya. Jadi kalau sekarang banyak orang tua sibuk dan sebagainya, Allah mudahkan dengan adanya teknologi. Ya. Bisa enggak misalnya ayahanda di sela-sela istirahat kerja itu mungkin video call dengan Ananda. Ya kan? Sempatkan untuk video call, sekedar menyapa. Artinya ini untuk menunjukkan bahwa kita ini perhatian. Bahwa kita tidak bersama anak itu bukan karena kebencian, tapi justru sebagai wujud cinta kepada anak. Ya, maka kita berikan perhatian walaupun mungkin belum maksimal. Dan juga nanti perlu dibuat family time, ya, waktu untuk keluarga. Ya, jangan sampai nanti sudah jarang ketemu, berangkat pagi pulang malam, ketika ketemu kitanya terpalingkan dengan handphone. Sudah simpan dulu handphonenya. Nih, di hadapan saya adalah anak saya yang lama sekian hari saya nggak ketemu. Gitu. Mungkin bisa juga dengan memberikan kejutan-kejutan, hadiah-hadiah atau apa begitu ya, sehingga kita bisa merasakan bahwa anak itu diperhatikan oleh kita orang tua. Karena itu sebenarnya yang dibutuhkan.
Kemudian kaitannya dengan tadi apa permodelan ya. Tinggal lihat apa yang mau kita modelkan kepada anak. Apa yang mau kita teladankan kepada anak. Ya. Maka di kesempatan-kesempatan yang ada kan bisa. Mungkin misalnya Ramadan misalnya apa? Kita ingin menjadi model dalam membaca Al-Qur'an. Ya tadi ketika kita misalnya sedang membaca Al-Qur'an di kantor atau apa, bisa aja direkam, buatkan video, dikirim ke anak. Nih, nak, ayah juga baca Quran meskipun di kantor. Kan gitu. Ya, ini teman-teman ayah juga pada baca Quran. Nah, gitu. Ya, jadi pinter-pinternya kita aja. Jadi mohon ya ayah bunda, kita sikapi kondisi itu sebagai tantangan. Bukan sebagai masalah. Ya. Jadi kita sikapi sebagai tantangan yang menantang kita dan harus kita tundukkan gitu loh. Ya, jadi seperti itu maka akan semangat, nanti akan muncul ide-ide, peluang-peluang gitu. Tapi kalau kita udah menganggap ini masalah, ini biasanya susah kita. Kita udah lemes dulu biasanya. Gitu. Begitu wallahu taala alam. Jazakumullahu khairan Ustaz. Ya, Masya Allah, jawabannya luar biasa. Demikian Bapak Ibu ya, bagaimana kita menyempatkan diri ya saya berkomunikasi dengan anak dari kantor. Intinya bagaimana komunikasi tetap terjalin sehingga anak merasa senantiasa bersama kita sebagai orang tua. Nah. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan lanjutan. Saya bacakan Ustaz. Ini dari Naja ya. Bismillah Ustaz Afan, minta tipsnya untuk membagi waktu selama Ramadan antara beribadah, tugas sekolah, dan membantu orang tua. Ini nampaknya dari remaja kita Ustaz. Nah, kalau waktunya terbatas, yang harus kita prioritaskan yang mana Ustaz? Syukran. Oke. Nah, sebenarnya tidak ada yang bertentangan kok. Karena masing-masing kita itu punya waktu 24 jam dalam satu hari. Kalau kita lihat bagaimana kehidupan para ulama, ngeri juga kan. Bagaimana kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sama waktunya 24 jam. Dengan kesibukan Rasulullah berdakwah, bekerja, ngurusi keluarganya, ya, beliau istrinya juga banyak, ya, ngurusi umat. Ternyata beliau bisa. Makanya di pentingnya kita apa? Mengatur waktu, waktu. Nah, maka silakan disusun program, jangan diangan-angan ya, ditulis jam sekian sampai jam sekian bangun sahur, jam sekian sampai jam sekian sholat subuh, sekian apa ya ini, bantu orang tua dulu atau apa? Nah, kita lihat skala prioritasnya, semua ditulis sampai tidur lagi, sehingga nanti kita akan bisa disiplin, ya, bisa semuanya kita lakukan antara belajar, beribadah, bantu orang tua. Bisa. Nanti kita bisa ngatur di mana belajarnya, jam berapa, di mana waktu membantu orang tua dan seterusnya seperti itu. Ya, jadi jangan khawatir. Yang penting yuk kita buat program, ditulis, ya, kemudian kita akan tahu skala prioritasnya di mana. Wallahu taala. Ya, jazakumullahu khairan Ustaz atas tipsnya ya, begitu ya. Nah, jadi kita buat semacam ya mutaba'ah saja kalau di kita untuk diri sendiri. Bagaimana mengatur diri kita sendiri di bulan Ramadan ini antara beribadah, membantu orang tua, kemudian melaksanakan tugas sekolah gitu ya. Nah, Ustaz, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Masya Allah, antusias dari Bapak, Ayah Bunda dan adik-adik sekalian ini, Masya Allah, menarik sekali apa yang dihadirkan oleh Ustaz Abu Ahmad. Semoga barakallahu fikum Ustaz, jazakumullahu khairan. Namun karena waktu yang terbatas. Ini sudah maghrib di sini Pak Kamal. Saya mohon izin dulu ya. Saya mohon izin. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan, dan memang kita sudah masuk pada sesi penutupan Ustaz. Jazakumullahu khairan Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Abu Ahmad memberikan wawasan ya untuk kebaikan kita dan menjadi motivasi kita untuk semakin lebih baik dan bisa mengarahkan
para remaja kita agar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, terutama di bulan Ramadan ini. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.